Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh, internet yang siangnya ngebut banget, tiba-tiba pas malam hari rasanya kayak balik ke zaman telepon putar. Lemotnya minta ampun. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan jawabannya ternyata jauh lebih simpel dari yang kita bayangin. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia di balik misteri internet lemot ini. Pasti familiar banget kan rasanya? Siang hari, mau streaming, mau kerja, semuanya lancar jaya. Begitu malam tiba, mau buka video YouTube aja bufferingnya lama banget. Ini tuh masalah yang dialami banyak banget orang. Dan sebentar lagi, kita bakal tahu siapa sih biang kerok sebenarnya. Yap, sesederhana itu. Ini bukan karena laptop kamu rusak atau providernya sengaja bikin lemot pas malam. Penyebab utamanya adalah kita semua lagi pakai jalan yang sama, di waktu yang sama pula. Biar gampang, coba deh bayangin internet kamu itu kayak begini. Coba deh anggap koneksi internet kamu itu sebuah jalan raya. Jalan raya data pribadi kamu. Keren kan kedengarannya? Nah, tapi jalan raya ini punya kapasitas maksimal. Begitu kita lihat dari sudut pandang ini, semua drama internet yang naik turun tiap malam itu tiba-tiba jadi masuk akal banget. Nah, coba lihat perbandingan ini. Jam 10 pagi, jalan raya internet kamu itu sepi, lengang. Kamu bisa tancap gas, dapat kecepatan penuh 100 Mbps. Tapi, lihat apa yang terjadi jam 8 malam. Semua orang udah di rumah. Ayah nonton streaming bola, ibu video call, anaknya ngegame online. Jalanan yang tadinya kosong, sekarang macet total. Dan kecepatan kamu langsung anjlok terjun bebas. Oke, analogi jalan rayanya udah dapat ya. Sekarang yuk kita coba intip sedikit ke balik kap mesinnya. Apa sih yang sebenarnya bikin kemacetan ini terjadi secara teknis? Kalau mau pakai istilah kerennya, ini namanya network congestion atau kemacetan jaringan. Ini fenomena yang wajar banget di dunia internet, tapi masalah ini jauh lebih sering menghantui pengguna koneksi nirkabel ketimbang yang pakai kabel. Nanti kita bahas kenapa. Jadi, kata kuncinya ada di sini. Shared bandwidth. Artinya, bandwidth yang dipakai bersama-sama. Ketika kita langganan paket internet nirkabel, sebenarnya kita itu bukan beli jalur pribadi, tapi lebih kayak beli tiket buat masuk ke jalan raya umum. Dan di jalan raya ini, kita harus rela berbagi total kapasitasnya sama semua tetangga yang juga pegang tiket. Oke, biar gampang bayanginnya, kita pakai angka ya. Anggap aja tower seluler di dekat rumah kamu itu punya total kapasitas atau lebar jalan sebesar 1000 megabit per detik. Ini adalah kecepatan maksimum yang bisa disediakan oleh tower itu, titik. Sekarang bayangin deh, pas jam sibuk malam hari, ada 100 orang di komplek kamu yang lagi online barengan. Semuanya nyambung ke tower yang sama. Ada 100 mobil data, termasuk streaming Netflix kamu, game online anak tetangga, sampai video call, semuanya mau lewat jalan raya yang sama. Nah, disinilah matematika sederhananya bekerja. Kapasitas total 1000 Mbps itu yang harus dibagi rata ke 100 pengguna aktif tadi. Hasilnya, masing-masing orang cuma kebagian sekitar 10 Mbps. Jadi kecepatan kamu itu nggak hilang, tapi terbagi. Itulah inti masalahnya. Nah, ini nih bagian yang menarik. Kenapa sih masalah ini kayak jadi wabah buat pengguna internet nirkabel, tapi jarang banget dirasain sama pengguna fiber optik? Gampangnya gini, internet nirkabel itu kayak jalan raya umum yang lewat udara, kapasitasnya terbatas. Sementara internet fiber itu lebih mirip jalan tol pribadi. Kamu punya jalur khusus yang jauh lebih stabil dan kapasitasnya juga jauh lebih besar. Jadi, kenapa yang nirkabel lebih rentan? Karena media transmisinya, yaitu udara, punya kapasitas yang terbatas banget buat bawa data. Kalau terlalu padat, sinyal-sinyal data ini bisa saling tabrakan di udara. Nah, tabrakan ini namanya interferensi. Hasilnya, perjalanan data kamu jadi tersendat, nge-lag, dan kecepatan download kamu pun terjun bebas. Oke, sekarang kita udah tahu penyebabnya. Pertanyaannya, terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Tentu tidak. Anggap aja ini rahasia para pengemudi cerdas. Kita bakal cari tahu jalan tikus buat menghindari macet total dan melesat di jalur cepat yang seharusnya jadi milik kita. Dan kuncinya bisa dirangkum dalam satu kalimat simple tapi super ampuh ini. Ingat baik-baik ya, kalau kamu mau download file besar atau update game yang ukurannya puluhan giga, jangan download selama jam neraka. Strateginya gampang banget. Pertama, hindari jam sibuk antara jam 7 sampai jam 9 malam. Ini adalah jam neraka internet, di mana semua orang lagi online. Sebaliknya, jadilah pengemudi kalong. Lakukan semua aktivitas download berat kamu di jam-jam sepi, antara jam 1 sampai jam 5 pagi.
Di jam segitu, jalan raya internet kosong melompong dan kamu bisa menikmati kecepatan 100 Mbps penuh seolah-olah cuma kamu satu-satunya mobil di jalan tol. Jadi, sekarang kendalinya ada di tangan kamu. Kamu bukan lagi korban dari kemacetan jaringan yang nggak kelihatan. Kamu sekarang adalah pengemudi cerdas yang tahu rahasia jalanan. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa internet gue lemot, tapi kapan gue mau tancap gas di jalanan yang sepi.